Tim Kabarto lagi jalan-jalan ke Indonesia Modification Expo 2023 di JCC Senayan. Dan yang menariknya, dari gelaran IMX 2023 kali ini, di samping gua sudah ada mobil dinasnya Ratu Elizabeth II yang ternyata punya kenangan tersendiri di tanah air. Penasaran kayak apa? Stay tune terus YouTube channel Kabarto. Nah, ini dia Sobat Kabarto. Di samping gua sudah ada mobil klasik yang punya sejarah tersendiri di tanah air ataupun di Indonesia. Ini merupakan Rolls-Royce Silver Shadow generasi kedua, di mana ternyata mobil ini sebelumnya dimiliki oleh Ratu Elizabeth II. Dan pada tahun 1974, tepatnya di bulan Maret, mobil ini pernah hadir ke Indonesia dan dikirim langsung dengan kapal kerajaan Inggris. Hadirnya mobil ini ke Indonesia sendiri adalah bertujuan untuk kunjungan. Saat itu kunjungan dari Ratu Elizabeth II ke tanah air. Jadi kurang lebih ini mobil dinasnya nih Sobat Kabarto. Rolls-Royce yang di samping gue ini merupakan mobil dinas dari Ratu Elizabeth II. Dan kita akan bahas apa aja hal yang menarik dari Rolls-Royce yang ada di samping gue. Nah, sebelumnya gue juga mau infoin juga kan nih Sobat Kabarto bahwasanya Rolls-Royce Silver Shadow 2 ini adalah sudah tidak lagi dimiliki oleh Ratu Inggris, melainkan sudah dimiliki oleh Bapak Bambang Susatyo, yang mana beliau adalah ketua IMI dan juga merupakan ketua MPR RI. Jadi benderanya ini udah bendera Indonesia nih. Di area front fascianya nih, kita coba lihat apa aja yang menarik. Dari pertama kali lihat, tim Kabarto udah terkesima sama satu fitur yang sebenarnya simple. Di masa lalu nggak terlalu berlebihan tapi cukup fungsional. Apakah itu? Nah, nih gue akan kasih tahu. Jadi selain ada wiper di area depan, ternyata di sini juga ada sejenis flasher. Cuma bedanya adalah ini hanya untuk menyeka kotoran yang ada di keempat headlamp atau lampu utama dari Rolls-Royce Silver 1 ini. Dan yang menariknya juga saat Sobat Kabarto mencoba untuk mendekati salah satu fitur yang sebenarnya lumayan unik nih kalau misalkan kita lihat di masa sekarang adalah ternyata ini bahannya benar-benar dari serat bulu nih Sobat Kabarto, seperti kayak bahan ijuk yang bisa fungsinya adalah membersihkan mika ataupun kaca dari headlampnya. Dan juga kalau bisa kita lihat nih, siapa yang udah nggak asing lagi sama logo Rolls-Royce 1 ini, yang pastinya ini menjadi salah satu nilai tersendiri, estetika tersendiri dari sebuah mobil dengan logo double R 1 ini. Lanjut ke samping nih Sobat Kabarto. Nah, kalau misalnya kita tengok ke samping, mobil ini punya panjang yang cukup fantastis. Panjangnya sendiri adalah 5 meter lebih nih Sobat Kabarto. Dan Sobat Kabarto bisa lihat, nah emang bener-bener panjang banget. Dari ujung sampai ujung, di atas kertas adalah panjangnya 5110 mm atau bisa dikatakan 5 meter lebih 100 cm. Nah, kita bisa lihat lagi nih Sobat Kabarto. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya di area front fascianya sudah ada flasher dan juga pembersihnya. Tapi kalau misalnya di sini full bahannya semua krum-kruman dan juga terbuat dari besi, mulai dari wiper, terus habis itu, dan kita bisa juga lihat di sini ada pelipit-pelipitnya rata-rata terbuat dari masih bahan krom nih Sobat Kabarto. Dan kalau misalnya kita geser ke samping, kita beruntung banget nih karena walaupun ini sebenarnya mobil dari Bapak Bambang Susatyo, tapi tim Kabarto diizinkan untuk melihat ataupun mengakses ke area interiornya. Tapi sebelum itu kita coba tengok ke belakang. Let's go. Nah, ini dia nih Sobat Kabarto. Area belakangnya sendiri pun memang kalau bisa kita perhatiin, ini khas banget mobil 70-an yang mana sebuah sedan panjang dan bagasinya pun juga termasuk luas nih Sobat Kabarto, dengan ada tambahan emblem Silver Shadow 2. Dimana untuk Silver Shadow sendiri, Rolls-Royce Silver Shadow ini generasinya dimulai dari tahun 70-an sampai era 80-an. Dan yang di samping gue ini adalah
produksian tahun 74. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Jadi gue pengen share. Nah, gue akan coba buka lagi sedikit. Nah, di mana ini adalah area interior. Gue akan sedikit jongkok karena ini cukup menarik loh Sobat Kabaroto. Yang mana mobil ini punya interior yang bener-bener klasik banget. Dimana kalau Sobat Kabaroto perhatiin, detail-detail joknya sudah direstorasi ulang. Area dashboardnya pun kalau Sobat Kabaroto perhatikan, ini masih punya detail-detail vintage yang cukup orisinil. Mulai dari ada jam, terus abis itu kisi-kisi AC-nya pun cukup menarik. Ada temperatur udaranya juga. Dan di sini ada washernya. Dan di sini ada speedometer, RPM, sistem pengaturan lain-lainnya. Dan ini merupakan sebuah tampilan kabin yang tergolong canggih untuk era 70-an ya Sobat Kabaroto. Tapi sayangnya kita nggak boleh duduk karena kita mungkin harus menjaga karena sudah direstorasi nih Sobat Kabaroto. Tapi kalau tim Kabaroto perhatikan, ini total bisa memuat 5 orang termasuk pengemudi. Dan di tahun 70-an sudah ada armrest yang bisa dilipat, sungguh canggih sekali. Dan ada satu hal yang khas banget dari sebuah mobil vintage. Apakah itu? Kita coba di kabin belakang. Let's go. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Jadi ada satu hal yang menarik nih, yang nggak biasa, yang udah nggak pernah ditemuin di mobil-mobil kekinian, adalah ashtray ataupun kita bisa katakan asbak yang selalu ada di mobil-mobil vintage ataupun mobil-mobil era 60-an sampai 80-an, yang dimana di setiap sisinya, di sebelah kanan dan sebelah kiri di row 2-nya sudah ada asbak beserta dengan pemantik apinya ataupun lighternya nih Sobat Kabaroto. Lanjut lagi, kalau nengok ke belakang, di sini ada ruang-ruang penyimpanan. Terus habis itu headrestnya sendiri pun modelnya dilipat ya Sobat Kabaroto, jadi tidak bisa dinaikkan. Lalu di sini ada armrest, dan yang menariknya adalah di sini terdapat kaca yang fungsinya bisa digunakan oleh Ratu Inggris ataupun Ratu Elizabeth mungkin untuk bersolek sebelum bertemu pejabat-pejabat yang pengen ditemuinnya nih Sobat Kabaroto. Untuk atapnya sendiri pun tergolong sederhana juga, tapi di sini terdapat lampu di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan kalau Sobat Kabaroto perhatikan nih, untuk pegangan tangannya modelnya vintage banget nih Sobat Kabaroto. Nah, kayak gini nih. Jadi modelnya seperti hanging kayak gini ataupun masih menggantung seperti ini dan cukup klasik. Kalau diperkirakan sih untuk area kabin belakangnya ini masih tergolong luas karena mungkin postur orang Eropa sendiri kan juga pasti tinggi-tinggi ya Sobat Kabaroto, dan kakinya cukup panjang. Jadi didesain mobil ini area tangannya pun cukup panjang. Gimana nggak panjang? Karena mobil ini punya panjangnya sendiri aja 5 meter lebih nih Sobat Kabaroto. Dan sebelum kita menyelesaikan review mengenai Rolls-Royce Silver Shadow 2 ini, gue pengen kasih tau juga nih Sobat Kabaroto bahwasannya mobil yang bobotnya 2,1 ton ini punya mesin yang cukup menarik untuk diulas. Let's go, kita ke area depannya. Nah Sobat Kabaroto, sebelum menutup dari review mobil ultra luxury satu ini atau sedan ultra luxury di zaman yang gue pengen kasih tahu nih, di balik kap mesin ini terdapat mesin V8 berkapasitas 6.750 cc nih Sobat Kabaroto. Dan ini sangat menarik banget karena dengan mesin V8 berkapasitas nyaris 7.000 cc, mobil ini atau mesin mobil ini memang dipekerjakan untuk mengangkat beban yang cukup berat, karena mobil ini beban sendiri hampir 2,1 ton belum termasuk penumpang. Jadi gimana nih Sobat Kabaroto? Kira-kira Sobat Kabaroto punya nostalgia tersendiri apa enggak terhadap mobil ini, ataupun kakek nenek ataupun orang tua kalian ada yang pernah hadir saat kunjungan Ratu Elizabeth ke Indonesia di tahun 74? Tulis pengalamannya di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu memberitakan informasi seputar berita otomotif khususnya selama gelaran IMX
2023 kali ini. Kira-kira tim Kabarto mau review mobil apa lagi nih yang menarik selama di gelaran IMX 2023 dan modifikasi keren apa lagi? Stay tune terus di YouTube channel Kabarto.